Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita berharap semua keadaan kita baik. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa perlu kita renungkan, pahami, dan kita lakukan setiap saat. Adapun di dalam kehidupan ini banyak sekali jenis dari perasaan, ya. Dan perasaan itu juga tergantung oleh kondisi, situasi ataupun mood dari kehidupan kita. Beberapa jenis perasaan tersebut ada yang namanya perasaan senang, gembira, bahagia, sedih. Ada juga perasaan sukacita, duka cita, ya. Sedang marah, ya. Kesal. Dan yang sering dan juga tidak bisa kita pungkiri adalah kita juga pernah mengalami perasaan kecewa, ya. Kita mengalami berbagai macam perasaan kecewa yang disebabkan oleh berbagai hal, ya. Mulai di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, atau bahkan pun dengan sesama orang Kristen, ya. Sesama orang beriman kita yang ada di tempat ini, mungkin kita pernah saling kecewa. Nah, yang namanya kecewa itu tentu hal yang biasa kita alami, ya, biasa kita alami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kecewa itu diartikan sebagai kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginannya, harapannya, dan sebagainya. Dan kecewa itu tidak senang. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh halnya adalah di dalam kehidupan keluarga, ya. Mungkin suami dengan istri kecewa. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua mengalami kecewa. Contohnya begini. Ketika seorang istri memberikan satu permintaan kepada suaminya. Contoh, Mas atau Pak, Ayah, belikan aku es krim ya kalau udah pulang kerja. Si suami mengatakan iya. Lalu suami pulang kerja. Dan dia tidak mengingat atau lupa dengan permintaan istri itu, dan dia yang nyelonong pulang aja sampai di rumah, ya. Akhirnya si istri tanya, "Pak, udah pulang?" "Sudah." "Pak, nggak lupa kan?" "Apa sih?" Wah, ini udah kode bahwa si suami lupa. Istri udah mulai tahu, "Tadi kan saya kan udah pesan, belikan saya es krim." Si suami cuma bilang, "Oh iya, lupa, maaf ya." Nah, dari kata lupa ini kadang-kadang juga akan menimbulkan rasa kecewa terhadap istri. Ya. Itulah yang namanya perasaan kecewa. Entah seperti apa digambarkannya, kadang-kadang memang kecewa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang mungkin kita bisa untuk mentoleransi, ada mungkin kecewa yang sampai membuat kita sakit hati, bahkan akar kepahitan. Ada. Mungkin ada orang yang berjanji kepada kita dan janjinya tidak ditepati, kita kecewa. Kita mulai untuk tidak percaya lagi dengan orang itu. Nah, itu. Hasil dari kecewa itu selalu berujung kepada sakit hati, bahkan kepada penolakan. Dalam kehidupan rumah tangga pun juga banyak fenomenanya. Suami istri mereka saling kecewa. Akhirnya apa yang terjadi di dunia ini? Mereka memutuskan untuk berpisah cuma gara-gara kecewa. Ya, kecewa itu disebabkan oleh banyak hal. Tetapi apakah kecewa bisa diobati? Bisa, ya. Mari kita sama-sama baca di dalam Matius pasal 11 ayat 1 sampai 6. Kita membahas kecewa di dalam iman saat kita mengikut Yesus. Ayat 1 pasal 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil
di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6. "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dan kita akan merenungkan dan membahasnya di sini. Kecewa menurut makna aslinya berasal dari kata skandaliso. Ya, skandaliso. Makanya banyak kita mendengar kata-kata skandal. Ya, kalau kita udah mendengar kata-kata skandal itu pasti ujung-ujungnya ada masalah. Ya, ada masalah. Nah, skandaliso itu apa? Skandaliso itu diartikan sebagai tersandung, kesal, marah, tersinggung, terjerat, murtad. Itu skandaliso. Mengapa Yesus mengatakan hal ini kepada orang-orang yang pada saat itu sedang berkumpul untuk mendengar Yesus? Yesus hanya ingin memperingatkan bahwa karena jalan untuk mengiring atau mengikut Yesus bukanlah jalan yang lurus saja, bukanlah jalan yang rata terus, halus atau enak. Tetapi jalan mengikut Yesus ada titik-titik, ya, ada titik-titik perjalanan di mana kita akan menemui satu penderitaan atau satu kesusahan, kesulitan. Jadi Yesus ingin mengatakan kepada orang-orang waktu itu, meskipun kamu melihat aku menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang tuli, bahkan aku membangkitkan orang mati, namun ada posisi di mana Tuhan izinkan untuk menerima satu proses penderitaan. Orang-orang waktu itu mengikut Yesus ya karena melihat itu tadi, perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa. Dan Yesus tidak ingin orang-orang hanya terlena dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada satu bagian yang perlu dikerjakan. Ketika Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku," sebenarnya Yesus ingin mengingatkan kepada kita yang ada di dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39. Di sana Yesus mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Dan juga ada di ayat 39 di sana, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi dalam posisi ini Yesus pun mengajarkan dan dia mengulang kembali ajarannya. Dan hal ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasanya dia menunjukkan realita. Kamu mengikut aku, iya kamu melihat mujizat. Tetapi ketika kamu mengikut aku, kamu harus siap untuk konsekuensi yang dihadapi ketika mengikut aku. Ada penderitaan, ada jalan salib, ada pikul salib. Itu yang Tuhan Yesus ingin ingatkan kepada orang-orang yang mendengar
ataupun kepada kita pada pagi hari ini. Supaya kita tidak kecewa ketika kita mengikut Yesus. Saya pun kadang-kadang begitu, Tuhan, orang lain Engkau tolong, orang lain Engkau jawab doanya, tetapi kenapa seperti sulit sekali di dalam kehidupan pelayanan di tempat ini. Tapi sekali lagi kita punya bagian tersendiri di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Satu bentuk perasaan yang ingin Tuhan bangun di dalam orang-orang yang mendengar pesannya. Untuk berbahagialah bagi orang yang tidak tersandung saat mengikut Yesus. Tidak kesal saat mengikut Yesus, tidak marah saat mengikut Yesus, tidak tersinggung saat mengikut Yesus, bahkan tidak meninggalkan Yesus sekalipun saat sudah memutuskan mengikut Yesus. Artinya marilah kita tetap setia mengikut Yesus. Ya. Kita tetap komitmen pada keputusan kita untuk selalu mengikut Yesus. Tidak ada kata kecewa saat mengikut Yesus. Kalaupun ada, itu karena ketidakmampuan kita memahami rancangan Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu pendidikan di dalam kehidupan kita, proses. Untuk apa? Bisa memahami rencana Tuhan, bisa memahami kehendak Tuhan. Tuhan izinkan berbagai macam proses itu. Ya. Hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa setia sama Tuhan Yesus, ataupun kita tidak kecewa dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pertama, dan hal yang menjadi rangkumannya adalah kita perlu mengenal Yesus setiap saat. Sehingga ketika kita mengenal Yesus, ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita yakin dan percaya itu atas izin Tuhan. Ya, atas izin kehendak Tuhan untuk kebaikan kita. Walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus mengalami kesusahan, ketika kita mengenal Tuhan, kita taruhkan iman kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang kerjakan dan kita tinggal di dalam Tuhan. Kita diproses, kita dibentuk. Oleh karena itu kita perlu mengenal Yesus setiap saat melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Ya. Dan kita juga perlu membuka hati serta pikiran kita untuk mengalami karya-karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu, sudah banyak fenomena-fenomena orang yang kecewa kepada Yesus, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di kondisi kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, banyak alasan yang akan digunakan oleh orang-orang yang dulunya percaya Yesus untuk tidak percaya lagi. Mulai dari kebutuhan hidup yang semakin susah, tidak adanya pemasukan, mulailah tergoncang iman dari setiap orang percaya. Tetapi bagi kita, yang perlu kita pahami adalah Tuhan mengizinkan segala sesuatunya untuk apa? Membentuk kita percaya. Ketika Bapak Ibu mungkin mengalami penurunan dalam penghasilan, percayalah Tuhan pelihara secukupnya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan damai sejahtera bagi keluarga. Itu merupakan berkat Tuhan. Dan kita pun perlu melihat kenyataan bahwa memang mengikut Yesus kadang-kadang kita juga mengalami proses penderitaan. Itu biasa. Kita sebagai orang percaya, orang beriman, mari kita pandang kepada karya Tuhan. Kita memandang kepada keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan.
untuk selalu setia kepada Dia. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita, kita ikut Dia, dan tidak ada kata kecewa di dalam mengikut Tuhan Yesus. Sama seperti satu lagu, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan serta Yesus, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan dan terus tetap setia mengikut Tuhan Yesus.